Selamat pagi Elisa. Pagi Uki. Jumat dan besok weekend. Betul sekali, tentunya kita punya semangat baru di akhir weekend ini. Di akhir pekan ini Yap. pastinya juga apa kabar untuk pemirsa semua di TV atau Man dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama dengan saya, Suki Abdul, dan tentunya dengan rekan saya. Tentunya bersama saya Elisa Purba, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa, kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Jumat 21 Oktober 2022. Selengkapnya. Awali pagi ini dengan berita dari Komisi 2 DPR RI yang menerima aspirasi dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS. Ini terkait dengan kesejahteraan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Menanggapi hal tersebut, Komisi 2 DPR RI mendukung adanya peningkatan kesejahteraan bagi anggota BPD dan untuk bersama-sama membangun Indonesia dari desa. Komisi 2 DPR RI menerima aspirasi dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS terkait peningkatan kesejahteraan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dinilai masih jauh dari standar. Sekretaris Jenderal APEDNAS Indra Utama menyatakan, desa sebagai wajah dan representasi Indonesia harus mendapat perhatian, tidak hanya dari sisi pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembangunan kesejahteraan SDM yang di dalamnya mencakup kesejahteraan para perangkat desa. Untuk itu, Indra Utama berharap Komisi 2 DPR RI dapat memperjuangkan aspirasi APEDNAS. Terkait dengan desa terutama, karena desa ini wajah Indonesia nanti, infrastruktur yang demikian masif ya, menghubungkan banyak desa dan wilayah, sehingga nanti ke depan ini yang dilihat ini adalah desa. Perbatasan dengan negara-negara lain itu adalah desa. Agung Widiantoro, anggota Komisi 2 DPR RI, mendukung sepenuhnya perjuangan BPD seluruh Indonesia agar pemerintah memperhatikan nasib kesejahteraan mereka. Maka salah satu elemen pemerintahan desa yang harus diperhatikan saat ini adalah keberadaan kawan-kawan yang menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa. Ya. Karena apa? Peran Badan Permusyawaratan Desa ini sangat vital sekali. Mengawal jalannya roda pemerintahan desa, menyusun regulasi, menyusun rencana pembangunan di tingkat desa, termasuk juga diantaranya adalah APBDes-nya. Halim dan Helmi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, transisi energi bersih dan pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBET menjadi isu penting yang mendapat perhatian serius negara di dunia, termasuk Indonesia. Untuk itu pemirsa, Komisi 7 DPR RI mendorong agar produsen batubara dapat mengembangkan sumber energi bersih. Mengingat pemerintah saat ini juga terus berupaya mendorong pengembangan batubara sebagai energi sekunder. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menjelaskan, transisi energi bersih dan pemanfaatan energi baru terbarukan menjadi isu penting yang mendapatkan perhatian serius negara dunia, termasuk Indonesia. Potensi cadangan batu bara yang cukup melimpah membuat negara sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya fosil ini untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Hal tersebut disampaikan Sugeng saat melakukan kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI dengan PT Adaro Indonesia di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, menurutnya, sebagai jenis energi fosil, batu bara sebenarnya masih dapat dikembangkan menjadi energi bersih dengan cara mengolah batu bara menjadi dimethyl ether atau DME. Oleh karena itu, Sugeng mendorong agar produsen batu bara dapat mengembangkan sumber energi bersih. Mengingat, pemerintah saat ini juga terus berupaya mendorong pengembangan batu bara sebagai energi sekunder melalui hilirisasi batu bara. Bahwa segala sesuatunya harus mencapai titik juga sustainable development, pembangunan berkelanjutan. Nah, lantas kita ingatkan juga bahwa Adaro, batu bara kita tahu bahwa ini adalah energi fosil yang juga dalam waktu tertentu ini, akhir-akhir ini bahkan sudah diingatkan bahwa ini tidak lagi boleh menjadi energi primer langsung. Tidak lagi nanti batu bara menjadi energi primer langsung yang dibakar untuk menggerakkan turbin, untuk menghasilkan listrik seperti hari ini. Kita sama-sama tahu bahwa Indonesia memang masih sangat tergantung batu bara hari ini. Komisi 7 akan terus mendorong upaya pemerintah dalam melakukan percepatan transisi energi dari fosil ke EBT, serta mendukung komitmen pemerintah
yang akan mengangkat dan fokus membahas isu tersebut pada presidensi G20 yang akan dilaksanakan di Bali November mendatang. Dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Rian Indrayana melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI menerima aspirasi DPRD Kabupaten Pati terkait dengan pembangunan infrastruktur untuk mendukung potensi pariwisata dan juga peningkatan roda perekonomian. Nah, tentunya seperti apa informasi lengkapnya Uki dan juga pemirsa akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Misalnya anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo menerima audiensi dari tim anggota DPRD Komisi C Kabupaten Pati dalam rangka penyerapan aspirasi. Ini mengenai perencanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dan juga pembangunan infrastruktur lainnya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Anggota Komisi 5 DPR RI menerima aspirasi DPRD Kabupaten Pati terkait pembangunan infrastruktur untuk mendukung potensi pariwisata dan peningkatan roda perekonomian dengan diimbangi tata kelola pemerintahan yang baik. DPRD Kabupaten Pati menyampaikan beberapa persoalan infrastruktur, antara lain pembangunan perumahan swadaya, persoalan pendangkalan Sungai Juwana, serta peningkatan sistem irigasi dan drainase. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo menyampaikan, untuk mewujudkan akselerasi pembangunan di Kabupaten Pati, diperlukan tata kelola pemerintahan dan manajemen keuangan daerah yang baik. Dalam waktu dekat, saya dengan Menteri PUPR akan melakukan groundbreaking pembangunan bendung karet sebagai solusi dari bercampurnya air laut dengan air sungai dan juga sebagai solusi bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Pati dampak daripada over kapasitas Sungai Juwana. Rencanakan untuk pembangunan bendungan atau waduk Cabean tidak dalam kapasitas yang sangat besar, tidak kapasitas besar, tapi insya Allah itu bisa membantu untuk petani di Kecamatan Winong. Termasuk irigasi kecil yang namanya program P3TKI. Beberapa rencana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati antara lain, pembangunan perumahan dan program bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat miskin, pembangunan waduk Cabean
untuk irigasi dan perbaikan sistem drainase sebagai solusi mengatasi banjir. Vinita dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Dari Komisi 5 kita beralih ke Komisi 11 DPR RI yang mendorong penguatan modal kepada PT Adikarya lewat mekanisme penjualan saham pada publik. Hal ini dilakukan agar PT Adikarya dapat menyelesaikan target pembangunan jalan tol lintas Sumatera di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo nanti. Pada akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, PT Adikarya mempercepat pembangunan jalan akses tol di daerah Sumatera, Jawa Tengah, dan Jakarta. Komisi 11 berkomitmen mengawasi penggunaan anggaran PT Adikarya untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Usai rapat di Gedung Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan, anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro mengatakan, PT Adikarya harus menyelesaikan target pembangunan di masa pemerintahan Jokowi. Alokasi yang diberikan untuk PT Adikarya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kita berharap dengan red issue ini tidak ada problem dan Adikarya kita sarankan secara pribadi untuk melakukan mitigasi risiko apapun. Sehingga saham yang ditawarkan ke publik nanti, publik juga berminat untuk mengambilnya. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 11 DPR RI lainnya, Andreas Edi Susetio, yang berpendapat dalam penguatan pemodalan negara, pembelian saham Adikarya butuh sosialisasi. Andreas berpesan, presentase kepemilikan masih harus tetap dimiliki Adikarya untuk memegang kendali penuh terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut. Untuk right issue ini kan sebetulnya dipergunakan untuk memperkuat permodalan. Jadi untuk right issue Adikarya, kalau dari yang disampaikan ini sebetulnya tidak ada masalah dan ini adalah tentu sesuai dengan mekanisme penyertaan modal negara karena 51% dikuasai pemerintah, 40% oleh publik, maka dilakukan melalui hak memesan efek terlebih dahulu. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya ini datang dari Komisi 9 DPR RI Pemirsa yang mendesak pemerintah untuk memastikan pekerja sektor informal di wilayah Sumatera Selatan untuk mendapatkan perlindungan BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Komisi 9 juga meminta pemerintah daerah untuk mempermudah akses permodalan bagi sentra kerajinan agar penyerapan tenaga kerja informal ini semakin meningkat. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah pusat dan daerah memastikan perlindungan serta kesejahteraan para pekerja informal, khususnya di Sumatera Selatan, melalui program BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Ditemui usai kunjungan Komisi 9 DPR RI ke Sentra Tenun Tajung di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Nur Natlifah menyatakan, para pekerja informal merupakan penopang ketahanan ketenagakerjaan di Indonesia. Namun sampai saat ini, belum ada akses dan jaminan perlindungan terhadap para pekerja informal. Nur mendesak pemerintah serius menjamin hak para pekerja informal, didahului pendataan terhadap para pekerja informal. Yang harus didampingi adalah apapun kondisinya, mereka sesungguhnya adalah pekerja. Dia harus mendapatkan haknya. Haknya misalnya soal proteksi kesehatan, BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan. Anggota Komisi 9 DPR RI Muhammad Rizal mengatakan pengembangan sentra kerajinan di daerah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Rizal menambahkan, pemerintah daerah perlu melakukan pengembangan dan mempermudah akses permodalan bagi sentra kerajinan di Kota Palembang agar penyerapan tenaga kerja informal semakin meningkat. Kita lihat memang sangat bagus sekali untuk penyerapan tenaga kerja karena mereka memanfaatkan orang-orang yang memang bukan harus bekerja secara khusus. Jadi misalnya ibu rumah tangga yang sudah selesai melaksanakan tugas di rumahnya itu ternyata itu ditarik oleh mereka. Dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, ancaman resesi global dan juga krisis pangan menghantui dunia pada tahun depan dan tak terkecuali termasuk Indonesia. Betul sekali Uki, dan ini menjadi suatu berita yang sangat tidak mengenakan untuk kita tentunya ya. Dan pemirsa, kita akan melihat bagaimana tanggapan para anggota Dewan dan apa saja langkah antisipatif yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah. Simak informasi selengkapnya yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Usai jeda berikut tetaplah di TVR 09.
utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Lagi di TVR 09 dan masih bersama dengan Subki Abdul dan juga Elisa Purba. Dan pemirsa, seperti tadi sudah kita sampaikan ya Uki, sepertinya ada informasi yang kurang mengenakan ini untuk kita dengar. Perekonomian global diprediksi mengalami resesi pada tahun 2023 mendatang. Bank Dunia, pemerintah dan juga para pengamat mengingatkan soal ancaman resesi yang juga berpotensi terjadi di Indonesia. Nah, untuk itu pemirsa, Komisi 11 DPR RI ini mendorong pemerintah agar menyiapkan langkah-langkah antisipatif nih Elisa untuk menghadapi ancaman resesi. Salah satunya ini dengan melakukan penghematan APBN. Betul sekali Uki, dan selain ancaman resesi ini, krisis pangan juga menjadi ancaman global yang tentunya perlu diantisipasi. Dan di sini pemirsa, Komisi 4 DPR RI pun menekankan pemerintah perlu meningkatkan produksi pangan lokal agar tak melulu bergantung pada ekspor. Dan untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Di dalam konteks ini, semua negara itu akan fokus pada yang disebut sebagai economic security. Ini terjadi pada energi. Negara seperti Jerman, Bapak dan Ibu, ini akan ada persoalan besar karena sumber energinya yang paling besar itu datangnya dari gas. Dan gas itu sumber suppliernya itu adalah Rusia. Jerman ini memasuki winter, ya bisa dibayangkan Rusia sudah mulai mengurangi pasokan gasnya ke Jerman. Itu heating system di Jerman akan mengalami persoalan. Industri manufaktur di Jerman itu berisiko mengalami kerontokan. Rusia alasannya sederhana aja, ada pipa kita rusak katanya. Karena itu nggak mengalir ke Jerman. Kita tahu persoalannya bukan itu, persoalannya adalah konflik dengan Rusia dengan Ukraine. Di dalam kondisi seperti ini, maka berbagai negara kemudian mulai menjadi inward looking. Dalam seminar percepatan ekonomi dan pemulihan pembangunan berkelanjutan, mantan Menteri Keuangan yang juga praktisi dan pakar ekonomi, Muhammad Khatib Basri, sempat mengingatkan soal ancaman resesi global dan apa yang akan terjadi pada Indonesia. Isu perekonomian dunia yang diprediksi mengalami resesi semakin hangat. Inflasi global dan gerakan agresif bank sentral di negara-negara maju yang menaikkan suku bunga acuannya, disertai perang Rusia-Ukraina di tengah pemulihan pasca hantaman pandemi COVID-19 dinilai menjadi salah satu pemicu. Hal ini membuat banyak negara berpotensi gagal membayar hutang dan menambah luas ancaman resesi ke sejumlah negara. Sebagai pengawas kinerja pemerintah di berbagai sektor, DPR RI terus berupaya mendorong dan mengawasi agar Indonesia mampu bertahan dari amukan badai resesi global yang kabarnya akan terjadi di tahun 2023 mendatang. Anggota Komisi 11 DPR RI Charles Meikiansyah meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi mampu tumbuh sebesar 5%. Melihat negara-negara Argentina, sebelumnya kita juga tahu Turki, kemudian juga bahkan Amerika Serikat dan lain-lain mengalami pertumbuhan yang negatif. Alhamdulillah Indonesia dengan target di 2022 yang sudah tercapai dan target di tahun 2023 dengan angka 5% lebih pertumbuhan dengan mempertahankan inflasi di bawah
4% menjadi sebuah pekerjaan besar yang melibatkan semua sektor. Di tengah situasi perekonomian global yang semakin rumit, kondisi Indonesia masih terbilang aman. Hal tersebut terbukti dengan pertumbuhan ekonomi yang masih positif, yakni 5,4% pada kuartal 2 2022. Bank Dunia atau World Bank memprediksi dunia akan dihadapkan pada jurang resesi ekonomi global di tahun depan. Bahkan Presiden Joko Widodo menyebut dunia akan gelap gulita di tahun depan dan meminta semua pihak untuk waspada. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin mendorong pemerintah menyiapkan langkah antisipatif, salah satunya dengan melakukan penghematan APBN dan menggunakannya dengan cermat. Hal tersebut tentu menjadi tanggung jawab kita di DPR untuk terus mengawasi mitra-mitra kita seperti Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, memastikan bahwa kedua lembaga ini ketika mengadakan trilateral meeting untuk pembahasan anggaran dengan kementerian lembaga, itu mereka benar-benar memelototi hal-hal yang memang diperlukan untuk menghadapi resesi. Jadi tidak boleh ada lagi program yang sifatnya seremonial dan tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. Untuk mengantisipasi situasi perekonomian global dan mengendalikan inflasi, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 2 kali, sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%. Kemudian, BI kembali menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 4,25%. Krisis iklim di sejumlah negara yang menyebabkan gagal panen dan berujung pada krisis pangan ikut menambah daftar panjang faktor pemicu resesi. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio mengatakan, pemerintah perlu meningkatkan produksi pangan jenis tanaman lokal agar mampu menghadapi krisis pangan. Bahkan waktu itu Bulog zaman Pak Sutarto juga menginisiasi untuk akan melakukan investasi untuk tanaman pangan di luar negeri. Kami tentang, karena apapun kalau sampai terjadi krisis pangan dunia, maka negara-negara itu akan bikin regulasi yang sama, yaitu bahwa semua produk-produk pangan di negara manapun, baik itu investasi asing maupun investasi dalam negeri, itu mesti akan di-hold untuk pemenuhan kepentingan dalam negerinya, baru sisanya diekspor. Di tengah masa pemulihan ekonomi, DPR RI terus mendesak pemerintah mencari terobosan dan langkah cepat untuk mewaspadai dampak krisis multidimensi tersebut meluas ke berbagai sektor dan berdampak pada perekonomian masyarakat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ngomongin soal resesi yang akan terjadi di tahun 2023 mendatang, kita ini kayaknya perlu ya untuk juga mempersiapkan diri ya, El. Betul, Uki, karena mungkin kita harus bisa mengevaluasi nih kira-kira kebutuhan mana yang urgent yang memang kita harus keluarkan dan mana yang harus kita save gitu untuk meningkatkan persiapan diri kita dan juga tentunya untuk keluarga menghadapi resesi tahun depan. Nah, pemirsa, akhir pekan ini merupakan waktu yang paling ditunggu karena di akhir pekan biasanya ini digunakan untuk menyalurkan hobi. Dan salah satu hobi kebanyakan orang ini adalah menonton film. Elisa juga hobi nonton film nggak? Sejak pandemi, jadi kita diwajibkan di rumah, menonton film itu jadi salah satu kewajiban sepertinya, Uki. Oke. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan berikan rekomendasi film akhir pekan yang dapat pemirsa saksikan di bioskop kesayangan Anda. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di TVR 09.
lagi di TVR 09. Nah, oke, tadi kalau kita ngomongin tentang nonton nih, ini ada rekomendasi film ini di bulan Oktober yang identik dengan Halloween. Waduh. Dan menjadi momen yang sangat menegangkan ini tentunya ya. Karena tidak hanya di luar negeri, perayaan Halloween kini mulai diadaptasi nih pemirsa di Indonesia dengan hadirnya film-film bertema horor di bioskop. Nah, sejumlah film baru terutama yang bergenre horor nih bisa pemirsa saksikan pada akhir pekan ini di bioskop-bioskop kesayangan pemirsa. Tanpa berlama-lama lagi, Elisa dan juga pemirsa, berikut ini rekomendasi film horor yang telah kami sediakan untuk Anda dalam segmen Intips Informasi dan juga Tips berikut ini. Bulan Oktober selalu identik dengan horor, labu, trick or treat, dan pastinya Halloween. Di Amerika Serikat sendiri, seringkali perayaan Halloween dirayakan dengan kostum-kostum yang unik dan menyeramkan. Film-film horor juga ikut meramaikan suasana perayaan Halloween di beberapa negara, mulai dari film Hollywood hingga film besutan sutradara asli tanah air. Nah, kali ini kami akan memberikan rekomendasi film-film horor yang bisa pemirsa saksikan untuk menguji adrenalin Anda di akhir pekan. Apa saja sih? Check this out! Yang pertama adalah Halloween Ends. Halloween Ends adalah film horor slasher Amerika terbaru yang sudah mulai tayang di bioskop Indonesia sejak tanggal 12 Oktober 2022. Film Halloween Ends merupakan film ke-13 dalam waralaba Halloween dan akhir dari trilogi Halloween yang dirilis tahun 2018 dan Halloween Kills tahun 2021, serta series Halloween lainnya selama hampir 45 tahun ke belakang. Film ini akan menjadi akhir dari franchise horor yang paling diakui dan dihormati dalam sejarah film dan mencapai kesimpulan epik yang menakutkan. Film Halloween Ends akan mengisahkan tentang pertarungan akhir Laurie Strode melawan Michael Myers, sang psikopat pembunuh bertopeng, sekaligus menjadi akhir dari teror yang dilakukannya. Laurie berpikir bahwa hidupnya akan kembali damai dan tenang karena pembunuh bertopeng tersebut telah menghilang begitu lama. Dia tinggal bersama cucunya Allison dan mencoba untuk menyelesaikan kembali memoarnya. Namun, masalah mulai muncul kembali ketika ada seorang pemuda bernama Corey Cunningham yang dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap anak laki-laki yang dia asuh. Pada akhirnya, hal tersebut memicu teror datang kembali dalam hidup Laurie hingga memaksanya untuk menghadapi serta menyelesaikan teror yang selama ini menghantuinya. Melanjutkan cerita sebelumnya, film Halloween Ends kembali dibintangi oleh aktor dan aktris Hollywood ternama seperti Jamie Lee Curtis, James Jude Courtney, Andy Matichak, Will Patton, Kylie Richards, dan Rohan Campbell, serta disutradarai oleh David Gordon Green. Gimana? Penasaran dengan kelanjutan teror Michael Myers dan keluarga yang menjadi sasaran terornya? Langsung saja saksikan di bioskop kesayangan Anda. Tak mau kalah, film horor Indonesia pun tak kalah seram dan bagusnya jika dibandingkan dengan film Hollywood. Kali ini sineas muda Indonesia Fajar Nugros mempersembahkan film berjudul Inang dan merupakan film horor pertama garapannya. Film Inang mengisahkan tentang seorang perempuan muda yang hamil di luar nikah dan bertahan untuk berjuang hidup. Wulan, seorang kasir supermarket, ditinggalkan pacarnya setelah ia mengetahui dirinya hamil. Kendati demikian, Wulan enggan menggugurkan kandungannya, sehingga membuatnya harus bertanggung jawab sendiri atas bayi yang dikandungnya. Karena kurangnya wawasan, Wulan mencari solusi masalah kehamilannya secara online. Usaha pencarian Wulan membawanya ke sebuah grup media sosial yang mengaku sebagai kelompok relawan yang fokus membantu ibu hamil yang mengalami situasi kurang beruntung.
Wulan bertemu dengan keluarga Santoso yang bersedia menawarkan Wulan tempat tinggal dan mengurus kesehatannya. Dengan perutnya yang semakin membesar, Wulan dirawat oleh pasangan Eva dan Agus Santoso. Namun perlahan, Wulan tak lagi merasakan ketenangan di rumah keluarga Santoso. Ia diminta melakukan ruatan atau pembersihan sebab bayi Wulan akan lahir pada hari Rebo Bekasan atau hari Rabu terakhir di bulan Safar. Sejak melakukan ritual, Wulan selalu terbangun dari tidurnya dengan wajah pucat pasi dan ketakutan. Ia selalu dihantui mimpi akan adanya kekuatan jahat yang ingin mengambil alih kehidupan bayinya. Ada kepercayaan bahwa bayi yang akan lahir di Rebo Wekasan harus melakukan ritual tolak bala agar bayi terhindar dari kesialan dan tidak membawa petaka dalam hidupnya. Mitos mengatakan setiap orang yang lahir pada hari itu harus menghadapi nasib sial sepanjang hidup mereka. Bagaimana kisah dan nasib Wulan selanjutnya? Yang penasaran? Saksikan film Inang di bioskop terdekatmu. Nantikan kembali rekomendasi film-film ciamik yang akan kami hadirkan di segmen Intips. Sampai jumpa! Jadi Elisa mau nonton film yang Indonesia atau film Barat? Kayaknya dari trailernya ini menarik dua-duanya. Oke, jadi sepertinya aku bakal nonton nih di weekend ini dua-duanya. Uki, Tapi gimana? lebih seru nontonnya di malam hari biar lebih mencekam gitu ya. Betul sekali, Karena jadi film mendukung ya. Dan di penghujung acara ini kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing nih pemirsa. Untuk itu melaksanakan fungsi representasi DPR seperti menyerap dan juga menghimpun aspirasi masyarakat serta menindaklanjuti dan juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, meskipun sedang reses, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya. Dan saya Subki Abdul. Sampai jumpa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia.